Yang selanjutnya ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi kepada Prof. Fahmi Amhar. Masih bersama kami, mohon maaf. Ya, insya Allah. Ini dari Hanif Al-Mujahid. Jadi sebenarnya permasalahan yuridis, sosiologis, dan teknis dalam penyusunan undang-undang ini kan sudah diketahui jamak, Prof. Diketahui oleh banyak orang gitu. Tetapi mengapa kok tetap aja ini menjadi sesuatu yang berjalan gitu. Berjalan dan seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini nggak diperhatikan gitu. Mohon maaf, ini bagaimana Prof jawabannya, Prof? Ya, jadi meskipun ada persoalan yuridis, sosiologis, dan teknis itu, tetapi selama ini yang namanya undang-undang itu dibuat cukup waktu ya. Saya pernah mengikuti satu proses legislasi, itu perlu hampir di tingkat pemerintah itu di sektoral ya, di kementerian atau lembaga itu bisa setahun sendiri. Kemudian harmonisasi antar lembaga pemerintah, antar kementerian itu bisa 2 tahun. Kemudian di DPR itu bisa minimal setahun lah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Omnibus Law ini luar biasa ekspres ya, sangat cepat. Nah, memang kalau menyatukan banyak sekali undang-undang ya, jadi harmonis banyak sekali undang-undang itu, kita belum pernah memang melakukan itu. Jadi Omnibus Law ini satu eksperimen pertama ya, berlangsung banyak sekali. Kalau di negara lain yang melakukan proses legislasi secara omnibus itu biasanya undang-undang yang terlibat itu tidak banyak ya. Tapi ini langsung 79, dan itu saya juga tidak percaya bahwa itu benar-benar harmonis ya, karena rapatnya beda-beda ya. Paling satu klaster rapat sendiri, nggak antar klaster. Dan ketika dibawa ke DPR kan orang berharap nanti DPR yang beresin. Tapi DPR itu kan orangnya siapa ya, nggak mampu lah ya. Bahkan undang-undang yang pendek saja itu biasanya nggak dibaca dengan detail ya. Mereka percaya aja sama staf ahli, percaya sama ini. Jadi langsung substansinya apa nih yang mau diubah itu apa ya. Nah, sehingga ketika ini dilakukan dengan tergesa-gesa, dengan gerusa-gerusu ya, dengan ugal-ugalan, ini memang jadi sangat kompleks ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah, lah ini kan sudah lama nih. Ya sebenarnya kalau dari sisi legislasi secara umum memang lama, tapi dari segi Omnibus Law itu baru sekarang sebenarnya. Belum lama ini kayak gini ya. Nah, kalau dari segi kepentingan, bahwa ada berbagai kepentingan yang mengalami konflik ya dalam proses legislasi ya. Dulu pernah di undang-undang rokok ya, undang-undang tembakau itu ya. Maaf, undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan, di mana tiba-tiba pasal tembakau itu hilang ya, hilang. Ini kan berarti ada satu kepentingan yang bermain, dan kepentingan ini bersembunyi di balik jargon demokrasi ya, bersembunyi di balik perwakilan ya. Seolah-olah kalau kita sudah ikut pemilu, sudah mewakilkan suara kita pada partai-partai, ya sudah, itu cek blanko 5 tahun ya, percaya saja sama ini. Padahal nggak seperti itu dalam konsep kerakyatan, konsep itu nggak seperti itu. Orang setelah dipilih ya, itu ya tidak kemudian bisa berbuat sesukanya, dia akan terus diawasi ya. Saya kira dalam sistem Islam pun nggak begitu. Kalau ada seorang khalifah sudah dibaiat, ya nggak kemudian khalifahnya suka-suka ya. Ini kan kayak orang sholat ya sebenarnya ya. Orang sholat itu tidak lantas kemudian kalau kita sudah memilih orang yang paling alim, yang paling mungkin juga paling tua, paling berpengaruh ya, menjadi imam, itu kan nggak lantas kemudian apapun yang dikerjakan imam itu kita makmumi, kan enggak ya. Kalau imamnya garuk-garuk ya kita nggak ikutin garuk-garuk ya. Imamnya kentut ya batal dia, kan begitu kan. Nah, jadi konsep seperti ini yang kayaknya nggak masuk ini di benak anggota dewan kita yang terhormat, di benak para pejabat tinggi kita. Seolah-olah kalau nggak puas dengan hasil DPR di sana nanti tunggu 2024 gitu kan. Atau kalau nggak setuju dengan hasil dari undang-undang itu ya silahkan bawa ke MK. Padahal MK sendiri itu tidak, MK itu tugasnya adalah menilai apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tidak menilai apakah sebuah kebijakan itu baik atau buruk, tidak ya. Jadi bisa saja sebuah undang-undang yang buruk ya, kebijakan yang buruk itu dinilai tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, karena undang-undang dasar nggak mengatur sedetail itu ya. Apakah mengurangi pesangon ya, mengurangi
jumlah pesangon bagi bagi pekerja itu baik atau buruk, itu undang-undang dasar nggak punya jawaban ya, karena ya bagi pengusaha itu baik kan, tapi bagi buruh itu buruk gitu kan. Demikian juga tentang pemberian hak atas tanah ya, yang bisa lama sekali ya, sampai 90 tahun atau 99 tahun ya untuk pengusaha ya. Itu baik atau buruk ya? Orang punya tanah sampai 5,2 juta hektar itu baik atau buruk? Itu dengan undang-undang dasar nggak bisa dinilai ya. Nah itu disitulah pentingnya bahwa orang itu tidak boleh terus ya, nanti kalau DPR bikin undang-undang semaunya, nanti terserah, kalau nggak setuju silahkan ke MK ya. Nggak seperti itu cara bernegara yang baik, itu nggak seperti itu. Itu sudah menyalahi konsep bernegara yang bijak lah. Ya kira-kira begitu jawaban.